hewan-hewan, semuanya sepertinya bersuka cita, bahkan harmoni dalam kehidupan saat itu. Tetapi seiring dalam perjalanan itu, maka kita melihat bahwa banyak kali kita dipertontonkan dengan dunia atau alam yang sudah tidak lagi indah, sudah tidak lagi harmoni. Karena di dalamnya kita akan mencontohkan betapa kerusakan dunia ini begitu dahsyat. Bapak Mama Daud bahkan terpesona karena semua karya ciptaan Allah ternyata ini menceritakan kemuliaan dan kebesaran Allah dengan cara masing-masing. Di situ diceritakan bahwa langit menceritakan, cakrawala memberitakan, hari meneruskan berita, malam menyampaikan pengetahuan tentang kebesaran. Kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ kebesaran, kemahakuasaan Allah dan kemuliaan Allah sang halik dari ujung bumi sampai ke ujung bumi lainnya. Segala yang diciptakan Allah dijadikan sarana untuk menyatakan betapa kemahakuasaan Allah, kebesaran dan kemuliaan Allah begitu dahsyat di dalamnya. Gambaran Daud tentang Allah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta ini adalah juga menegaskan tentang kasih Allah yang luar biasa dan juga menyatakan tentang kisah penciptaan dunia dengan segala isinya itu secara teratur oleh Allah seperti yang disaksikan dalam kitab Kejadian, di mana kita melihat Kejadian yang pertama Allah menjadikan bumi dari hari pertama sampai dengan hari yang terakhir. Bahkan Allah mengatur semua tata surya dengan baik. Bahkan Dia akan mengatur supaya orang tertib, ada malam, ada siang, ada terang, ada gelap di dalamnya. Di situ kita melihat bahwa Allah ini adalah kasih sang halik yang sangat hebat. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah selalu saja itu berdasarkan kehendak daripada Allah sendiri. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa tidak ada Tuhan dan tidak ada yang mengarahkan alam semesta ini, Alkitab memberi kesaksian bagi kita semua bahwa orang-orang percaya diteguhkan imannya supaya mereka percaya bahwa tentang apa yang Tuhan buat lewat karya Tuhan yang ajaib dalam penciptaan. Mengatur, Dia tidak saja mengatur Bapak Mama, tetapi ketika kita sementara dunia tertidur terlelap, kita sementara tidak mengetahui dunia ini seperti apa, Allah sementara memelihara dalam alam semesta itu. Ini kedahsyatan Allah yang luar biasa. Bahkan segala karya ciptaan Allah itu meresponi penciptaannya dengan cara memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya manusia saja yang memuliakan Tuhan, tetapi juga tumbuh-tumbuhan, hewan memuliakan Tuhan di dalam alam ciptaan yang Tuhan ciptakan ini. Menyadari akan keberadaan Allah itu, maka kemuliaan, kebesaran Allah bagi manusia harus kita sadar bahwa dirinya hanyalah salah satu ciptaan yang harus menyembah dan memuliakan Allah dalam hidupnya. Kita ini hanya ciptaan. Kita ini seperti debu, kecil sekali. Kita ini hanya mengikuti apa yang Tuhan buat. Jadi kita juga bagian dari ciptaan. Segalanya telah diatur untuk kita sebagai manusia. Itulah yang memberikan kita kekuatan, yang memampukan kita supaya kita ada dalam kehidupan ini. Dalam perjanjian baru, firman Allah itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia yang menjelma dalam diri Yesus Kristus, yang sejak semula bersama-sama dengan Allah dalam segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Bapak Mama, melalui Taurat, Allah menyatakan dirinya dengan jelas. Allah juga dengan yang sempurna itu tidak pernah berubah. Dia tepat, Dia murni, Dia suci. Bahkan Dia bersifat untuk menyegarkan jiwa kita. Dia memberikan kita hikmat. Dia mengungkapkan hati kita. Dia membuat manusia itu hidup takut akan Tuhan, membuat manusia bebas dari tindakan-tindakan yang tak disadari manusia. Itu kita bisa membacanya di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ